Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera, senang sekali bisa bertemu dalam kebaktian online ini. Saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus begitu baik. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yaitu dalam takut akan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang yang takut. Takut virus, takut sepi, takut bangkrut, takut susah, takut miskin, takut akan banyak hal. Ya, hal-hal itu memang harus ditakuti. Tapi ada sebuah takut yang harusnya dimiliki oleh semua murid Kristus. Dimiliki oleh semua anak Tuhan. Namanya takut akan Tuhan. Begitu dahsyatnya hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kita akan belajar hari ini tentang takut akan Tuhan. Karena kalau kita hidup takut akan Tuhan, semua jenis ketakutan-ketakutan yang tadi saya sebutkan di pembukaan khotbah tidak perlu ditakuti lagi. Ya, takut normal, tapi takut itu tidak akan menguasai kita. Karena ada jaminan dari firman Tuhan. Selama kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Saya akan bagi khotbah ini dalam dua bagian. Yang pertama adalah definisi dari takut akan Tuhan. Yang kedua adalah akibat atau hasil yang terjadi kalau kita hidup takut akan Tuhan. Saya akan mulai dengan yang pertama. Apa sih artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan punya arti yang pertama seperti ini. Memiliki kesadaran akan Tuhan. Memiliki kesadaran akan Tuhan. Sadar. Coba sama-sama katakan sadar. Ada istilah-istilah yang sedang tren. Misalnya contoh ada orang yang sadar kamera. Wah, dia pokoknya kalau udah mau difoto atau kelihatan ada orang yang mau foto, dia langsung posisi. Angle, sudut, mesti benar. Aku sebelah kiri dong, sebelah kiri. Karena kalau sebelah kiri kelihatannya lebih kurus. Ada yang langsung gini. Ada yang langsung begini, ada yang langsung begini, macam-macam deh. Ada yang langsung lihat begini, itu sadar kamera. Ada orang yang sadar kesehatan. Makanannya dijaga banget. Cuma boleh ngerebus-rebus, steam, yang mentah, di-grill, nggak boleh digoreng. Kenapa? Soalnya kolesterolku tinggi. Aku jaga berat badan, pinggang nggak boleh membesar 1 senti pun. Soalnya aku nggak gitu tinggi. Minum vitamin, bikin jus, olahraga, jogging setiap hari. Sadar banget sama yang namanya kesehatan. Karena bagi dia kesehatan itu penting. Yang tadi sadar kamera bagi dia penampilan itu penting. Ntar kalau diposting aku jelek kan malu rasanya. Ada lagi orang yang sadar keuangan. Rapi banget diaturnya. Semua pengeluaran dicatat bagus itu. Pokoknya mesti saving, mesti invest, mesti memberi kepada orang susah. Karena apa? Dia menganggap uang sangat penting. Nanti kalau krisis terjadi, uang saya nggak kelola dengan baik gimana? Masa tua saya gimana kalau uang saya nggak kelola dengan baik? Nah, itu contoh-contoh orang yang sadar. Sadar kesehatan bagus. Sadar keuangan bagus. Sadar kamera juga bagus. Tapi ada banyak orang yang gak sadar akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang pertama punya arti kesadaran akan Tuhan. Bisa kasih contoh-contohnya gak Pastor? Bisa. Contohnya apa? Sadar akan kehadirannya. Tuhan itu maha hadir. Mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi kalau kaki kita mau pergi ke tempat-tempat yang gak berkenan sama Tuhan, kita mesti punya kesadaran bahwa Tuhan ada di mana-mana. Istri kita mungkin gak lihat, istri kita gak tahu. Kita pergi sendirian. Tapi punyalah kesadaran akan Tuhan. Dimanapun aku berada, walaupun aku sendiri, aku sadar ada Tuhan bersama dengan aku. Itu sebuah kesadaran yang tinggi akan Tuhan. Bukan hanya kehadirannya, kesadaran akan kebenarannya. Waktu kita mau merencanakan sesuatu, memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu, kita langsung ingat, ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gak ya? Aku bertindak begini benar gak ya? Aku berkata begini benar gak ya? Aku memutuskan begini benar atau enggak ya? Itu adalah takut akan Tuhan, kesadaran akan Tuhan.
Apalagi selain kesadaran akan kehadirannya, kesadaran akan kebenarannya, kita mesti punya kesadaran akan keadilannya. Ya, dia Tuhan yang mengampuni dosa, tapi konsekuensi dosa juga pun harus kita tanggung. Satu saat kita akan bertemu dengan Tuhan, menghadap tahta pengadilan Kristus, menghadap meja putih penghakiman. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Ada sebuah kesadaran bahwa Tuhan adil. Apalagi kesadaran akan kekudusannya. Dia Allah yang kudus. Kalau kita nggak hidup kudus, kita nggak akan melihat Tuhan. Kuduslah sebab aku kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan kita nggak bisa melihat Tuhan. Kita nggak bisa melihat tangan Tuhan menolong kita, tangan Tuhan memberkati kita, tangan Tuhan menyembuhkan kita. Kenapa? Karena kita nggak hidup dalam kekudusan. Kudus itu indah, kudus itu bersih, kudus itu membuat hidup kita naik. Kudus itu ringan, membuat kita gak berbeban berat. Saat kita menjalani hidup ini, dan kita punya kesadaran, aku punya Allah yang kudus, itu membuat kita hidup takut akan Tuhan. Definisi takut akan Tuhan yang pertama, arti takut akan Tuhan yang pertama, kesadaran akan Tuhan. Waktu kita sadar ada Tuhan, sadar akan kehadirannya, sadar akan kebenarannya, sadar akan keadilan dan kekudusannya, kita akan respect, kita akan menghormati Tuhan. Dari cara kita beribadah pun, itu menunjukkan bahwa kita sadar Tuhan kita Tuhan yang besar. Kita menghormati Dia. Dengan kita datang lebih awal. Dengan kita mempersiapkan diri ikut ibadah. Dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh mendengar firman. Mencatat khotbah. Mengikuti, meresponi. Itu sebuah kesadaran bahwa kita bukan hanya mengikuti ibadah yang dipimpin oleh manusia. Tapi Tuhan yang sedang berbicara lewat firman Tuhan. Saya senang sekali dengan Daud. Ada sebuah contoh dalam firman Tuhan. Daud itu dikatakan orang yang sangat disayang sama Tuhan. Luar biasa ya. Siapa yang hari ini mengikuti kebaktian online ini ingin disayang sama Tuhan seperti Daud. Saya juga pengen disayang sama Tuhan. Daud itu begitu luar biasa sekali. Dia raja yang besar, raja yang luar biasa, tapi dia nggak luput dari kesalahan. Saya cerita ya, sebuah kasus, sebuah kisah, sebuah cerita di mana Daud jatuh dalam dosa. Alkitab menuliskan satu saat sore-sore, bangun tidur, dia jalan-jalan santai, di atas soto istana. Tiba-tiba dia lihat ada perempuan yang lagi mandi. Ya kalau mandi kan gak pakai baju. Terus lihat perempuan itu mandi, Alkitab bilang cantik perempuannya. Namanya Batseba. Nah Bapak Ibu Saudara, ya khususnya Bapak-Bapak. Kalau kita lihat wanita lagi mandi terus cantik mestinya gimana? Ya udah kelihatan mau diapain. Ya udahlah jangan diterusin, jangan dipikirin. Daud kan juga udah beristri. Daud juga takut akan Tuhan kan. Alkitab tulis takut akan Tuhan. Tapi saat itu Daud jatuh dalam dosa. Dia panggil anak buahnya, dia bilang ini panggil Batseba. Jadi dari tempat mandi itu dipanggil naik. Singkat kata Daud tidur sama Batseba. Batsebanya mengandung anak dari si Daud itu. Nah suaminya namanya Uria lagi pergi perang. Si Daud bukan hanya ngambil istri orang, tuh dosa pertama. Berzina, tuh dosa kedua. Punya siasat jahat, dosa ketiga. Dia minta sama panglimanya taruh si Uria di medan perang yang paling bahaya. Tujuannya apa? Supaya cepat mati. Karena dia pengen sama istrinya si Uria itu. Dosa yang keempat membunuh orang. Walaupun lewat orang dan perantara itu dosa juga. Singkat kata, Uria mati dalam peperangan. Diambillah si Batseba itu jadi istrinya Daud. Aduh dosanya berat banget ya. Udah apa? Berzina. Terus punya siasat jahat. Membunuh orang. Itu dosanya Daud. Nabi Nathan sebagai penasehat rohani, pembimbing rohani, datang sama Daud. Dia bilang begini, Daud, ini ada orang kaya banget. Punya harta, punya hewan banyak banget. Di sebelahnya ada orang miskin. Orang miskin itu cuma punya satu hewan doang. Hewan itu disayang banget. Udah kayak anaknya sendiri, digendong, dikasih makan, dirawat. Tiba-tiba si orang kaya ini punya tamu. Dia kan pengen menghidangkan makanan untuk si tamu. Ya dia kan hewannya banyak tinggal potong satu. Tapi dia ambil hewan orang miskin itu disembeli buat makan tamunya. Keterlaluan. Daud emosi dengar cerita itu, dia bilang gini. Orang itu harus dihukum mati. Harus yang diambil diganti 4 kali lipat katanya. Nathan sebagai pembimbing rohani bilang sama Daud gini. Daud, kamu itu orangnya. Daud nggak
dia langsung timbul kesadarannya akan Tuhan. Iya, aku salah. Aku berdosa. Dia minta ampun sama Tuhan. Walaupun pada akhirnya anaknya mati. Saya baca dalam kitab Mazmur. Doa penyesalannya, doa mohon ampunnya begitu luar biasa. Daud sungguh takut akan Tuhan. Iya, dia pernah jatuh. Dia sungguh takut akan Tuhan. Dia pernah jatuh, tapi dia bertobat. Kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 51 ayat 5 sampai 6. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Ada kata apa? Sadar. Takut akan Tuhan punya arti apa? Kesadaran akan Tuhan. Bisa jatuh, tapi dia sadar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam hukumanmu. Ada satu bagian lagi yang dia bilang ini, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Dia benar-benar sadar dan menghargai kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan dalam Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ada pendeta, nggak ada pendeta. Ada hamba Tuhan, nggak ada hamba Tuhan. Ada istri, nggak ada istri. Nggak ada siapapun saat kita sendiri kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Itu adalah sebuah kesadaran akan Tuhan. Itu adalah artinya takut akan Tuhan. Yang kedua, apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan punya arti membenci apa yang Tuhan benci. Pastor, artinya membenci apa sih? Yang gak suka aja. Contoh nih ya, contoh sehari-hari. Siapa Bapak Ibu Saudara yang pernah ngalami ada jerawat timbul di mukanya? Karena ada orang yang memang gak pernah jerawatan dari kecil, mulus terus nyamuk aja nempel ke pleset. Siapa yang pernah ngalami jerawat? Siapa yang pas jerawat datang bilang ini, asik loh, aku jerawatan sekarang. Ih, gemes. Kok cuma satu, kok nggak tiga sih, kok nggak empat? Sini satu, sini satu, sini satu, sini satu. Semua orang kesel kalau ada jerawat. Kenapa? Mengganggu penampilan. Aku nggak suka nih ada jerawat. Dengan cara apapun, disuntik, dipencet, diamplas, pokoknya jerawat harus hilang. Itu contohnya benci. Nah, terhadap dosa nih, Bapak Ibu Saudara benci atau cinta malah. Takut akan Tuhan punya arti membenci dosa. Dosa itu seperti kotoran. Ada orang yang seneng gak sama kotoran. Mbak jangan dibuang sampahnya, sayang. Itu paling udah 1 bulan, udah vintage sampahnya. Aku seneng bau-baunya enak kayak aromaterapi begitu. Aduh, apalagi saat ini mesti membangun imun. Gak ada, kita benci kotoran. Kita benci jorok, kita benci kotor. Nah, terhadap dosa tuh bencinya harus seperti itu. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Kecongkakan. Apa sih artinya sombong atau congkak? Sombong, congkak ya beda-beda tipis lah ya. Merasa diri besar, merasa diri hebat, merasa diri pintar. Lalu memamerkan kehebatannya, kepintarannya, kekayaannya. Nah, Tuhan tuh benci yang kayak begitu. Dan tingkah laku yang jahat ini hampir mirip. Membenci kejahatan dan tingkah laku yang jahat. Kejahatan adalah begini. Mengorbankan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Mengorbankan orang lain untuk menguntungkan diri sendiri. Dan mulut penuh tipu muslihat. Bohong termasuk, nipu termasuk, fitnah termasuk, gosip termasuk. Pak itu mah cuma bohong kecil. Sama aja bohong kecil, bohong gede juga bohong. Nggak ada dosa kecil, dosa besar tetap dosa. Tuhan senang mulut yang punya integritas. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi arti takut akan Tuhan yang kedua adalah membenci apa yang Tuhan benci. Yang ketiga, apa artinya takut akan Tuhan? Menyukai apa yang Tuhan sukai. Sederhana sekali. Nah, seringkali kita nggak tahu apa yang Tuhan sukai karena kita nggak baca Alkitab, nggak baca firman Tuhan.
Kalau kita baca firman, kita tahu semua yang Tuhan sukai. Tuhan suka kalau suami-suami mengasihi istrinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Tuhan suka kalau istri-istri tunduk kepada suaminya. Tuhan suka kalau para pria berfungsi sebagai imam, nabi, dan raja. Tuhan suka kalau hidup kita memuliakan Dia. Tuhan suka kalau kita memuji, menyembah Dia. Tuhan suka kalau hidup kita jadi garam, jadi terang. Hidup kita mencerminkan Tuhan. Tuhan suka kalau kita berbagi. Tuhan suka kalau kita mengampuni. Ada banyak, saya nggak bisa selesai. Ada banyak yang Tuhan suka. Takut akan Tuhan adalah mencari tahu apa yang Tuhan suka dan menyukai apa yang Tuhan sukai. Saya kasih contoh, satu ayat dalam Yeremia 9 ayat 24. Apa yang Tuhan sukai? Tetapi siapa yang mau bermegah, yang mau sombong, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, dengar baik-baik, sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Apa yang Tuhan sukai? Dia menyukai kalau kita memahami dan mengenal Tuhan. Ini baru salah satu contoh aja. Jadi kalau kita benar-benar mau takut akan Tuhan, cari tahu apa yang Tuhan senang. Misalnya memahami dan mengenal Tuhan. Banyak dari kita nggak mengenal Tuhan. Kita cuma tahu akan Tuhan. Menurut saya, hal ini diizinkan juga terjadi. Ini seizin Tuhan. Bagaimana kita sedang mengalami krisis saat ini. Ini saatnya kita mengenal dan mengalami Tuhan. Bahwa Dia Tuhan yang menyembuhkan. Dia Tuhan yang melindungi. Dia Tuhan yang mencukupi, menyediakan semua kebutuhan kita. Bagaimana sih caranya kita mengenal Tuhan? Ya bergaul sama Tuhan. Misalnya contoh, saya pengen mengenal si A. Ya nggak bisa cuma sekali ketemu. Saya harus ajak dia pergi. Ajak dia makan. Mungkin travel sama-sama. Mungkin main ke rumahnya, mungkin WhatsApp, mungkin telepon dia, ikutin media sosialnya dia. Dari situ saya akan mulai mengenal dia. Oh, kalau dia pergi liburan sukanya ke gunung. Oh, dia senangnya pakai baju merah. Oh, dia senangnya makan Chinese food. Oh, istrinya satu, anaknya dua, satu laki, satu perempuan. Oh, dia kalau pergi kemana-mana lebih senang jalan kaki. Dari situ kita bisa mengenal. Bapak Ibu sering dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mau belajar hidup takut akan Tuhan, kita harus mengerti 3 arti tentang takut akan Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan punya arti apa? Kesadaran akan Tuhan. Waktu kita sadar akan Tuhan yang luar biasa, kita akan bisa menghormati Dia. Takut akan Tuhan punya arti yang kedua, membenci apa yang Tuhan benci. Takut akan Tuhan punya arti yang ketiga, mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan saya akan tutup dengan bagian yang kedua. Apa yang akan kita alami jika kita takut akan Tuhan? Apa yang akan kita alami jika kita takut akan Tuhan? Sebetulnya ada banyak yang akan kita alami, cuma saya akan ambil 3 saja, supaya kita juga mengerti apa yang akan kita terima dari Tuhan. Yang pertama, ada arahan Tuhan. Dalam hidup kita perlu arahan Tuhan. Yang mau menikah, perlu arahan Tuhan. Aduh, jodoh saya siapa nih ya? Mau bisnis perlu arahan Tuhan. Aduh Tuhan, hidup di era sekarang, era milenial nih. Promosinya harus gimana, marketingnya harus gimana, penjualannya harus seperti apa, manajemennya harus seperti apa, atur keuangannya seperti apa di zaman-zaman akhir ini. Mimpin gereja juga perlu arahan Tuhan. Saya ini khotbah perlu arahan Tuhan. Membesarkan anak perlu arahan Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita, kita perlu arahan Tuhan. Ini akan kita alami kalau kita hidup takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Dalam saat-saat seperti ini bangunlah hidup takut akan Tuhan. Karena Tuhan bilang begini, kepada orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Dan kalau kita menjalani jalan yang dipilih sama Tuhan, kita akan ada di tempat yang baik. Yang kedua, apa yang akan kita alami jika kita takut akan Tuhan? Ada ketentraman dan perlindungan. Ketentraman itu ketenangan, ya. Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan.
bagi anak-anaknya. Anak-anak kita akan bertumbuh di dalam masa-masa yang nggak lebih mudah, lebih sulit. Jangan pernah takut. Selama orang tuanya takut akan Tuhan, mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan, ada perlindungan untuk anak-anak kita. Bahkan dalam Mazmur dikatakan bukan hanya sampai anak, sampai cucunya ada perlindungan dari Tuhan. Itu khusus untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang akan kita alami kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan? Ada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya ulangi sekali lagi, ada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat yang keempat. Ganjaran, kerendahan hati, dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya rasa saya nggak perlu bahas detail apa itu kehidupan, apa itu kekayaan, apa itu kehormatan. Kita semua sudah ngerti dan setiap kita merindukan hal ini. Siapa yang ingin dapat arahan dari Tuhan tentang jalan yang harus dipilih? Siapa yang ingin punya ketentraman dalam hidupnya, perlindungan dalam hidupnya? Siapa yang ingin memperoleh kehormatan, kekayaan, dan kehidupan dalam hidupnya? Kuncinya sangat sederhana. Hiduplah takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Yang pertama, punya kesadaran akan Tuhan. Kehadiran Tuhan. Kekudusan Tuhan. Keadilan Tuhan. Kebenaran Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan punya arti apa? Membenci apa yang Tuhan benci. Tuhan benci dosa, kita harus benci dosa. Yang ketiga, mencintai apa yang Tuhan cintai. Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan cintai? Banyak baca firman Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan suka. Dan mulai menyukai apa yang Tuhan suka. Doa saya, supaya setiap kita bisa hidup takut akan Tuhan. Dan kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, 3 berkat ini kita akan alami. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kalau kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kami rindu, kami mendapatkan arahan tentang jalan yang harus kami pilih. Kami rindu mendapatkan ketentraman dan perlindungan. Kami rindu juga Tuhan mendapatkan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Oleh karena itu Roh-Mu yang kudus tolong untuk kami hidup takut akan Tuhan. Menghormati Engkau setiap saat dalam semua aspek kehidupan kami. Aku minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya sama-sama katakan, Amin.